Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera buat kita dan selamat bertemu kembali dengan pembelajaran IPA bersama Ibu Silalahi. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan IPA yang ke-25 kita akan membahas nanti apa manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh mendapatkan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan setiap aktivitas kami seperti biasa. Bapa yang baik, Engkaulah yang memberkati pembelajaran kami pada hari ini sehingga boleh berkenan dan bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, berikan tanda like atau komen untuk mengisi daftar hadirmu ya nak ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari manfaat kesehatan bagi manusia. Ya nak ya. Nah, apa saja manfaat kesehatan bagi manusia? Nah, manfaat kesehatan bagi manusia itu dapat kita rasakan secara langsung dan tidak langsung ya nak ya. Nah, kita lihat kesehatan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, manfaat secara langsung yang pertama, mengurangi pengeluaran. Ya, tentu ya nak ya. Ketika kita tidak dalam keadaan sakit, kita harus berobat. Maka kita harus mengeluarkan uang. Ketika kita sehat, maka uang kita tidak harus keluar untuk berobat. Ya. Yang kedua, menambah pemasukan. Jika tubuh kita sehat, kita dapat bekerja secara baik dan segar. Tentu akan menambah pemasukan. Iya. Pada saat kita sakit maka kita tidak dapat melakukan pekerjaan kita. Ya kan? Maka pemasukan kita akan berkurang. Nah, ketika kita sehat, kita dapat bekerja atau menambah pekerjaan kita untuk menambah pemasukan kita atau menambah keuangan kita ya. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu ya. Jika kita sakit maka banyak pekerjaan kita yang tertunda otomatis ya. Karena kita kan harus beristirahat ya. Maka ketika kita sehat kita dapat melaksanakan semua kegiatan kita sehingga waktu yang kita gunakan itu sangat efektif ya. Nah, itulah manfaat kesehatan secara langsung bagi kita atau bagi manusia. Nah, lalu bagaimana manfaat kesehatan secara tidak langsung? Nah, manfaat kesehatan secara tidak langsung yang pertama, menjernihkan pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Ya, nah. Ketika kita sehat secara tidak langsung, kita dapat berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang berguna, yang baik, atau yang positif untuk kita dan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, kesehatan juga merupakan peluang untuk sukses. Iya, bagaimana mungkin seseorang dapat meraih sukses kalau dia dalam keadaan sakit? Benar kan? Karena kalau kita sakit, otomatis kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Ya, untuk meraih kesuksesan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus jaga kesehatan kita ya. Kemudian yang ketiga, dengan sehat maka kita akan menabung untuk masa depan. Ya, benar. Kalau kita sehat pada saat ini, maka uang-uang kita yang kita lebih dari pemasukan kita bisa kita tabung untuk masa depan. Nah, kalau kita sakit kan kita harus mengeluarkan uang sepanjang kita sakit, maka pemasukan kita akan berkurang. Kemudian di masa depan maksudnya ya di sini juga ditekankan bahwa ya kesehatan kita itu kita jaga kesehatan kita sekarang itu untuk aset kita masa depan, sehingga ketika kita menjaga kesehatan mulai pada sejak kita kecil maka sampai tua pun kita akan memperoleh kesehatan. Itu dia ya. Nah, kemudian yang keempat, kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup dan diberi kesempatan untuk berbagi antar sesama untuk berbuat pahala. Ya, benar. Ketika kita sehat kita punya rezeki, kan kita bisa berbagi dengan tetangga kita, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini kan. Kalau kita memiliki kelebihan atau rezeki berlebih, kita dapat berbagi kepada tetangga kita, baik berupa materi maupun memberikan sembako, pakaian dan lain sebagainya. Ya, kita dapat memberikan bantuan untuk berbuat pahala atau kebaikan ya, yang bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, itulah dia manfaat kesehatan secara langsung dan tidak langsung ya. Next ya. Kemudian ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan ya. Nah,
Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom. Ini ya. Apa saja itu? Yang pertama, faktor perilaku. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor keturunan. Dan yang keempat, faktor layanan kesehatan. Ini ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ini ya. Satu, faktor perilaku. Ya. Nah, faktor perilaku memiliki pengaruh yang paling besar. Ya, perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Nah, contoh perilaku sehat misalnya itu satu, ya, kebiasaan pola makanan sehat, ya, akan menghindarkan kita dari serangan penyakit seperti jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes mellitus dan sebagainya. Ya. Nah, itu faktor perilaku atau kebiasaan kita ketika kita menjaga kebiasaan pola makan yang sehat, ya. Kemudian perilaku yang kedua yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, ya. Itu akan menghindari kita dari penyakit saluran pencernaan, ya, seperti diare dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, perilaku yang ketiga yaitu perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Itu dapat mencegah penyakit gigi dan mulut. Nah, contoh perilaku. Jadi yang paling besar itu perilaku manusia, ya. Kalau kita membiasakan diri dengan pola hidup sehat, maka ya derajat kesehatan kita akan baik atau meningkat. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita harus benar-benar jaga kesehatan, ya. Menutup mulut dengan menggunakan masker, ya, tidak pergi ke kerumunan, apalagi nak, yang satu lagi yang paling penting, setiap saat ya sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau air mengalir. Oke, next ya, nak ya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ya. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Nah, beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh dan kotor antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, bahkan pernapasan. Nah, itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan ini tidak dapat kita hindari ya, nak ya. Ya, tidak dapat kita hindari. Ya. Nah, semakin besar resiko penyakit keturunan, maka semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Nah, untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Nah, karena faktor keturunan ini faktor penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kan kita sudah bahas kemarin, salah satu contoh gangguan organ peredaran darah disebabkan oleh faktor keturunan yang tidak dapat dihindari, ya, atau diobati. Apa itu, nak? Yaitu talasemia dan hemofilia. Enak ya? Nah, itu dia. Jadi orang yang ingin menghindari ini bolehlah ya adanya konseling perkawinan yang baik. Maksudnya jujur ya, ketika sebelum menikah kita cek kesehatan ya, apa yang kita idap penyakitnya. Jadi kita tahu apa kekurangan kita. Oke, next faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah terjangkau dan dengan mutu yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ini ya, ya benar ya, nak. Ya, jika layanan kesehatan di masyarakat itu baik dan terjangkau oleh masyarakat, maka masyarakat ketika sakit dengan senang hati atau sukarela ya datang untuk berobat agar cepat sembuh. Tapi kalau dia tidak terjangkau atau terlalu mahal dan mutunya tidak baik, maka masyarakat tidak akan sanggup untuk pergi berobat dan tidak akan sembuh kalau mutu pelayanannya kurang baik. Nah, ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Ini ya. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oke, nak ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada ibu ya, nak ya. Paham ya? Nah, untuk tugas hari ini ada 3. Yang pertama, tuliskan 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom. Yang kedua, tuliskan 2 manfaat kesehatan secara langsung bagi manusia. Dan yang ketiga, tuliskan 2 manfaat kesehatan secara tidak langsung bagi manusia. Nah, anak-anak ibu, seperti biasa, kerjakan tugasmu, catatanmu, dan tugasmu dengan baik. Buat dulu catatannya, baru lihat ya. Jadi jawab berdasarkan catatan tersebut. Jangan suka-suka ya, nak ya. Kemudian, jangan lupa untuk
setiap Selasa dikumpulkan tugas-tugasnya, dilengkapi anak ya yang belum. Nah, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Tetap semangat ya nak ya dalam belajarnya. Shalom.